modifikasi. Nah, jadi begini kesimpulan pada pertemuan hari ini. Jadi, ketika kita ingin menulis sebuah buku dengan bantuan artificial intelligence, ya maka langkah pertama adalah menentukan judul dari buku yang akan kita tulis. Nah, ya alasan ataupun juga sebab kenapa menulis judul itu biasanya itu karena segmentasi pasar. Artinya itu segmentasi pembaca. Jadi buku kita tuh yang mau baca itu siapa? Ini penting. Kenapa? Ketika buku kita siapa yang membaca gitu ya, maka kemudian akan muncul apa? Yang munculnya itu adalah oh kalau bahasa kalau yang kita baca, kalau yang kita tuju itu adalah mahasiswa S1 gitu ya, apalagi tingkat awal ya udahlah jangan terlalu istilahnya itu terlalu teoritis banget gitu ya, terlalu dalam banget enggak. Tapi kalau kita nulis buku untuk anak-anak S2, misalnya tadi Pak Dr. Rizal menulis tentang metodologi penelitian, nggak apa-apa. Di awal tuh tentang paradigma penelitian, menurut saya itu perlu dituntaskan gitu ya. Perlu dituntaskan tuh biar paham meneliti itu bukan hanya selesai S1, S2 gitu ya, tapi betul-betul ya kalau kita itu semangat Islam untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, jadi segmentasi dari pembaca. Nah, setelah itu tentu kan kita juga bisa minta saran. Ingat ya, artificial intelligence itu adalah dia hanya alat tool sehingga kita minta saran apa sih kira-kira judul yang mungkin cocok untuk sarjana, untuk master, untuk orang awam, untuk perempuan, untuk anak kecil itu semuanya bisa gitu ya. Apalagi ChatGPT sekarang sudah bisa membuat gambar juga tuh. Ya, jadi kalau minta minta dibuatkan gambar cover, buatkan cover buku dengan desain seperti ini dia udah bisa tuh gitu ya. Nah, sehingga kemudian setelah itu baru membuat outline. Di outline sendiri kita minta dibuatkan, tapi saran saya tidak mengambil 100%. Justru kita akan kombinasikan dengan kemampuan kita. Dan disinilah sebenarnya kepunyaan atau milik dari penulis buku itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini loh, saya punya pemikiran seperti ini, ya beda dengan itu nggak apa-apa, itu kan dia hanya saran. Nah, setelah selesai, kemudian kita sudah jadikan outline, dia sampai ke daftar pustaka, kemudian itu adalah tulang-tulangnya, berikutnya adalah ditambah dengan daging-dagingnya, yaitu minta penjelasan secara detail dari bab-babnya, kemudian ke subbabnya, sampai ke bagian detail dari pembahasan. Nah, setelah selesai, baru kita mencari referensi yang valid. Nah, tadi bisa menggunakan typeset.io gitu ya, atau bisa juga menggunakan Perplexity. Tadi untuk perbandingan di ChatGPT boleh juga menggunakan Gemini atau Gemini dan juga menggunakan Copilot ya, itu bisa digunakan ya. Untuk nanti lebih detail lagi, misalnya tulisan kita lebih bagus, tadi bisa menggunakan humata.ai juga, tadi Jenny.ai juga bisa digunakan juga untuk melihat bagaimana sebenarnya kita sebut dengan research gap ataupun novelty kebaruan. Jadi buku kita itu bedanya apa dengan punya buku orang lain? Jangan-jangan bukunya sama nih ya. Ya sayang sekali misalnya tadi belajar bahasa Inggris apa nih gitu ya. Yang baru dari punya kita itu apa? Jadi jangan jangan ada duplikasi atau pengulangan gitu ya. Apalagi plagiasi. Seperti itu. Dan yang terakhir, tadi langkah yang belum disebutkan, ini juga ditanyakan oleh Pak Wahyu dari Stai Maba adalah tulisan dari ChatGPT apa perlu diparaphrase lagi. Tadi ya kalau di level yang kedua dengan ketiga itu sebenarnya tidak perlu paraphrase. Kenapa? Karena sudah kita modifikasi, sudah penulis modifikasi. Bahkan di level yang pertama itu mungkin ya kalau saya harapannya itu di ChatGPT tadi dia hanya 25%. Ya, nah 25% dari tulisan kita itu yang hasil dari artificial intelligence, itu pun memang dari referensi. Jadi kita kalau zaman dulu kan ngumpulin buku banyak banget, saya waktu menyusun disertasi itu kan ngumpulin buku dijejarkan ada 20 buku, dilihat satu-satu kelamaan. Sekarang itu tinggal buka tadi typeset, buka Humata, buka Perplexity itu udah kelihatan semuanya, bahkan itu 5 tahun terakhir. Kalau skripsi, tesis, disertasi itu 5 tahun terakhir itu sudah membaca semuanya dan tidak perlu baca satu-satu, metodenya sudah disebutkan, riset gapnya sudah disebutkan, konklusinya sudah disebutkan, kekurangan dari jurnal itu sudah disebutkan. Gitu ya. Dan terakhir tadi paraphrase, kalau mau di paraphrase juga bisa digunakan
Dan kalau terakhir untuk agar dia itu bisa terdeteksi sebagai tulisan manusia, ya bisa pakai misalnya Zero GPT atau ada IS satu lagi yang bisa digunakan untuk merubah dari hasil yang ada di chat GPT itu kita rubah menjadi memang tulisan manusia, human lah seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu penting karena kita kan sudah memodifikasi. Jadi intinya adalah ini adalah buku kita, tulisan kita, hasil dari modifikasi dan menjadikan AI itu sebagai bantuan, sebagai tool atau alat bantu saja. Oke, demikian. Mudah-mudahan tadi jadi para pres bisa perlu, bisa tidak ya. Tapi yang pasti harus betul-betul ini adalah hasil dari kita. Kecuali tadi mungkin adalah untuk awal nggak apa-apa, nanti akan perbaikan, perbaikan, perbaikan. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan ala istimamikum. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan chat di saya. Kemudian nanti, oh tadi ada yang bukunya di ini ya, di mana di Pak Yahya ya, di poster ya. Jadi kan zaman sekarang tuh semua sudah online. Ya silakan periksa di ISBN, cerita cari nama gitu ya di ISBN. Kadang nama saya itu pakai Abdurrahman gitu ya, ada ABD juga tuh, Abdurrahman gitu ya. Lihat aja di ISBN, di situ kan semua buku itu ada International Serial Books Numbers. Nah, tinggal dihitung aja tuh ada berapa jumlah buku dari setiap orang itu akan terlihat. Ya, baik. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa astaghfiruka wa anta. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan, Pak Misnu. Jazakallah Terima khairan kasih. semuanya.